Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada di sini hanya karena kemurahan Tuhan. Melalui setiap pertandingan, perlombaan iman, kita boleh ada sampai saat ini semua kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang merasakan kemenangan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Boleh, puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengangkat panji, kita mau bersorak buat Tuhan kita. Haleluya, besar dan perkasa Allah kita. Terima kasih Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, kita puji Sang Raja. Oh, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Yo, lebih lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Terima kasih Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, kita puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat, begitu besar kebaikan dan kuasa-Mu nyata melalui setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyatakan lebih lagi betapa besarnya kehebatan Tuhan. Amin. Betapa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sungguh mengagumkan Tuhan. Amin. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit, Engkau yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Yes. Bahkan Amin. Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan dan kekuatan baru buat setiap kami. Hari ini kami mau merayakan kemenangan yang daripada Amin. Tuhan. Ya, Yesus. Mari kita semua yang siap katakan amin. Yes. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Dari hari ke hari kita merasakan berkat Tuhan tercurah buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Yes, terima kasih Tuhan. Yang turun atas. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis.
kesetiaan-Mu Kau ya, katakan lagi, dari hari ke hari, dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, selalu pasti, selalu ada. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, tepuk tangan lebih tinggi lagi, lebih meriah lagi, lebih kuat lagi, mengatakan kebesaran Tuhan yang dahsyat. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup. Terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu menopang hidupku, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, selalu menopang hidupku, selalu pegang, selalu menopang, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ya, Dia sungguh Allah yang hebat, Dia Allah yang kuat, Dia dahsyat buat kita semua. Amin. Haleluya. Serukan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Thank you Jesus. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga, Engkau yang dahsyat, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan katakan, betapa hebat, betapa kuat. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Amin. Ya, katakan lebih lagi.
sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Sungguh kebesaran-Mu yang menghidupkan kami sampai hari ini. Kasih setiamu yang memelihara setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Katakan kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari bersama kita angkat pujian ini. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa
percaya setiap kita yang datang di tempat ini dengan dalam kondisi yang berbeda. Mungkin ada dalam kondisi kelemahan. Tapi mari lewat pujian ini kita imani ada kuasa yang mengalir bagi setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kehidupan kami pagi hari ini. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, katakan di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan.
Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Takkan pernah Tuhan. terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Takkan pernah Tak terlambat. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, Pulihkan hidupku. pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Yes, amin Tuhan. Kami penuh sukacita di dalam kelemahan kami karena Engkau tak pernah terlambat Yes. bagi setiap kami. Kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini lewat hamba-Mu. Kami siap mendengarkan, membuka telinga rohani kami, membuka hati kami, dan tuntunlah setiap hidup kami untuk terus kami ada di jalannya Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan yang siap katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih buat pengurus yang boleh kembali mempercayakan saya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak berhenti di belajar, kita akan belajar juga bagaimana untuk mengeksekusi firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga terjadi eksekusi maka akan terjadi perubahan Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi sebuah perubahan itu menunjukkan berarti ada pertumbuhan di situ. Amin. Baik, karena hari ini materi yang saya akan sampaikan adalah tentang bertumbuh. Katakan bertumbuh. Bertumbuh, grow up ya, bertumbuh. Saya akan ilustrasikan seperti ini kira-kira. Di gereja kita yang lama di Margahayu, kalau Bapak Ibu masih ingat di depan gereja kita itu ada pohon mangga ya. Saya ingat betul itu yang nanem Anas ya, itu mangga harum manis. Nah, yang menarik dari pohon mangga ini adalah di sebelahnya itu juga ada pohon mangga, di sini ada pohon mangga. Pada waktu itu Anas nanam 2 batang pohon mangga kira-kira. Ditanamnya di waktu yang sama, dengan bibit yang sama, di tanah yang sama. Oke? Nah, yang terjadi yang satu bertumbuh, yang satu agak lambat pertumbuhannya. Kenapa agak lambat? Tentu kita harus mencari masalahnya. Amin. Masalahnya di mana? Apakah memang yang satu bibitnya kurang bagus? Atau dia mempunyai penyakit bawaan, kita nggak tahu. Seiring berjalannya waktu, saya katakanlah yang kanan bibit pertama, yang kiri bibit kedua. Bibit yang kanan bertumbuh, menghasilkan buah. Bibit yang kiri bertumbuh juga, tetapi tidak menghasilkan buah. Nah, setelah itu sering berjalannya waktu Bapak Ibu, yang sebelah kanan buahnya lebat, banyak menghasilkan. Nah yang sebelah kiri setelah berjalan kurang lebih berapa tahun ya? 5 atau 6 tahun mulai menghasilkan buah. Muncul pertanyaan, Bapak Ibu ketika nanam tentu ada harapan dong untuk bertumbuh dan berbuah. Yang satu berbuah tepat pada waktunya, yang satu
berbuah tetapi tidak sesuai dengan waktunya. Tuhan begitu kok ngelihat kita. Secara kerohanian kita semua yang hadir pada saat ini, kita berbuah. Setuju ya? Kita berbuah, tetapi tidak pada waktunya. Seharusnya kira-kira begini, kita sudah mengiring Tuhan sekian tahun, orang itu udah bisa ngelihat, orang itu sudah bisa ngelihat, artinya begini, orang ini sudah memberikan dampak pada waktunya. Ada orang satu lagi, dia memberikan dampak tapi kok lemot ya, tapi kok lama ya gitu. Bos saya, rekan pekerja saya di kantor, dia punya anak, dia sudah kuliah Bapak Ibu, di kuliah sampai S1. Dia minta S2, dikasih S2. Seharusnya sudah menghasilkan dong. Dia mencari kerjaan. Apa yang terjadi? Tetap disupport dana. Dikasih duit. Bertumbuh enggak? Enggak. Karena seharusnya sudah panen tetapi belum panen. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menemukan masalah dalam proses pertumbuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Begini Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah kita perlu mendefinisikan dulu apa masalahnya. Amin. Untuk menyelesaikan masalah kita harus mendefinisikan, mengerucutkan apa problemnya, apa masalahnya. Kesalahan dalam mendefinisikan sebuah masalah sering muncul, membuat kita gagal menyelesaikan masalah adalah karena keengganan kita mengakui bahwa kita yang bermasalah. Kita mendefinisikan masalah, kita tidak menemukan masalah, padahal masalahnya di kita. Kita lebih kecenderungan kita melihat masalah di depan kita. Padahal kita yang bermasalah. Ketika terjadi bermasalah, bertumbuh enggak? Bertumbuh Pak? Enggak, bertumbuh. Tapi tidak pada waktunya, lama. Bapak Ibu suka enggak lihat orang Kristen begitu? Seharusnya udah begini, seharusnya udah begini gitu loh. Ini fakta kok, anak-anak Tuhan yang bertahun-tahun mengiring Tuhan kecenderungannya adalah menjadi batu sandungan. Banyak saya temukan. Masalah-masalah sepele kadang membuat anak Tuhan mundur. Saya temukan. Padahal masalah sepele ini bisa diselesaikan secara langsung. Tetapi karena kita tidak menganggap itu sebuah masalah, akhirnya memunculkan sebuah masalah. Akhirnya anak Tuhan jadi mundur. Ada. Buktinya ada. Nah, hari ini saya akan bicara tentang masalah kita dulu. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang ke-15. Efesus pasal yang ke-5. Ayat 15 sampai 16. Kita akan sama-sama baca, ini ayat udah sering dikhotbahkan ya. Cuman hari ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda Bapak Ibu. Dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayat 15 dan 16. Sama-sama kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu karena hari ini adalah jahat. Oke. Saya ketika baca ayat ini saya mikir ya, kenapa ada kata bebal Bapak Ibu? Ayat ini ditunjukkan kepada orang yang percaya atau belum? Ya, kalau Bapak Ibu mundur ke belakang, itu orang yang sudah mengenal Kristus. Orang sudah mengenal Kristus. Jadi ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Makanya muncul kata bebal. Perhatikanlah dengan seksama. Saya berhenti di sini. Kata perhatikanlah dengan seksama, ini kalau dalam bahasa Yunaninya, ini menggunakan kata blepet, bukan blepetan ya. Blepet tulisannya B-L-E-P-E-T-E.
Blepete, kira-kira seperti itu. Perhatikan dengan sama itu blepet. Blepete itu artinya ini, lihat tuh begini, perhatikan dengan sama. Lihat, bisa melihat dengan melihat. Ini kira-kira. Jadi orang yang sudah menerima Kristus, langkah selanjutnya untuk melakukan pertumbuhan adalah melihat, mengevaluasi diri. Jangan kecenderungan kita mengevaluasi orang terus. Kita evaluasi diri juga, yaitu melihat dengan mata terbuka. Artinya melihat dengan mata terbuka itu kalau kita depan kaca. Ya, saya tadi berangkat ngaca. Waktu saya ngaca, jujur Bapak Ibu kan suka lihat ya, sini saya gede ya udah berapa bulan ya. Puji Tuhan tadi malam meletus. Istri saya yang bersihin, kemudian saya ngaca, udah gak bisul lagi kata dia. Saya rapin rambut, saya cukur rambut, cukur kumis ya kan, lebih rapi kan. Supaya saya kelihatan rapi. Saya melihat dari kaca, kalau perempuan biasanya kan nganuin alis tuh. Alisnya agak miring gitu loh. Akhirnya ketika miring dirapiin gak? Dirapiin. Baju agak, nah ini kata blepet itu adalah perhatikan dengan sama, ini merujuk kepada itu. Jadi kita harus melihat hidup kita, memperhatikan hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, itu kata-katanya begini. Engkau harus berkata-kata, jangan sia-sia kalau Bapak mundur itu. Dipikirkan pun jangan. Sebagai orang-orang yang merujuk kepada penyembah berhala. Jadi kata perhatikan dengan seksama ini, seperti tadi proses pohon mangga, ketika menemukan problemnya terjadi pertumbuhan. Problemnya kita temukan dulu. Nah, kita akan berhenti di problem, kita akan masuk pada evaluasi. Evaluasi ya, perhatikan dengan seksama, rujukannya kepada mengevaluasi diri sendiri. Sini yang kuliah banyak ya, tentu tahu teori analisis SWOT. Setuju? Tahu ya? Oke, kita masuk ke situ. Kita akan sama-sama Bapak Ibu belajar. Analisis SWOT itu yang membuat saya menarik adalah penemunya itu Albert Humphrey. Albert Humphrey itu dosen di Oxford. Dia mengadakan survei terhadap 500 perusahaan yang masuk dalam majalah Fortune 500. Proses ini berjalan selama dari tahun 1960 sampai 1970 untuk mengevaluasi. Berarti prosesnya berapa lama? 10 tahun. Muncullah analisis SWOT ini. SWOT itu apa? Artinya strength, kekuatan, S-nya. W-nya weakness. Apa weakness artinya? Kelemahan. Kemudian O-nya opportunities. Artinya apa? Peluang. Kemudian T-nya threats atau ancaman. Oke, sekarang saya akan kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Gereja GPDI Gloria. Kita coba analisis ya. Untuk mengevaluasi diri, rujukannya tadi perhatikanlah dengan sama atau yang mengandung kata blepet tadi itu. Nanti ada korelasinya. Kekuatan. Kekuatan gereja kita apa? Ayo, boleh jawab. Doa. Setuju. Apalagi kita cari kekuatan kita dulu. Komsel. Mantap. Saya jarang komsel lagi. Apalagi Bapak Ibu, ada doa. Ada doa tiap hari Selasa ya. Komsel tiap hari Jumat. Apalagi ada worship. Ya, worship bisa. Itu kekuatan. Sekarang kita masuk weakness, kelemahan. Ayo tadi yang ngomong tadi bisa, apa sekarang kelemahannya Ibu? Malas. Bisa. Pak Sulis? Tadi doa terus kontradiksi sekali ya. Doa, apalagi Bra? Oh sibuk semua, setuju Pak Joko, sibuk semua. Udah mikir keselamatan masing-masing ya. Enggak, saya menunjukkan ini Bapak Ibu pada waktu beberapa tahun lalu kita para pemimpin di gereja ini pada waktu kita masuk proses mentoring gereja, itu Pak Ishak didudukin di tengah kok. Tulis kelemahan Pak Ishak apa pada waktu itu? Masih ingat ya yang ikut ya? Wah,
Terus abis kelemahan Pak Ishak, kekuatan Pak Ishak apa? Dulu pernah seperti itu, tapi terjadi sebuah proses pertumbuhan di situ. Oke, tadi kelemahan. Kemudian opportunitiesnya, peluang. Apa sih peluang kita di gereja? Musik, alat lengkap enggak? Itu peluang lo buat nangkep jiwa. SDM-nya, ada yang jualan online, peluang enggak? Lu udah gereja belum bro? Gue belum bergereja bro, tapi lu Kristen kan? Kristen, udah datangnya ke tempat gua. Peluang kan? Peluang yang jualan online itu peluang. Bukan gitu Bu Mar? Saya salut sama Bu Maria ini. Luar biasa, saya lihat betul proses pertumbuhan dia waktu bikin Panada awal-awal itu. Sekarang mantep rasanya. Mantep Bu, maju terus. Tetapi sebelum masuk fase itu ada proses Bu ya. Setuju ya, waktu dengar kurang ini agak sakit enggak Bu? Agak kecewa ya, tetapi itu menjadi sebuah pecut buat kita untuk lebih baik lagi. Akhirnya sekarang Panadanya enak. Anak saya pesan sekali makan bisa 10. Benar, sekali makan 10. Kemudian terakhir, treat atau ancaman. Apa sih ancaman gereja kita? Pak Sulis apa? Keretakan. Roh perpecahan. Oke, roh perpecahan. Ibu apa? Belum tahu. Ancamannya apa? Kalau saya ancamannya menurut saya yang paling fatal diresolusi lagi. Kita kesini kan karena diresolusi ya, kita pindah ke sini. Oke, artinya begini Bapak Ibu, kata perhatikanlah dengan seksama yang menggunakan kata blepet itu tadi, kita harus menemukan kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman-ancaman yang terjadi di sekitar kita. Nah, korelasinya apa dengan kehidupan pribadi kita? Ayo kita temukan kelemahan kita apa sih pribadi. Kita bersyukur banget loh Bapak Ibu, gereja kita setiap hari dapat SMS atau WhatsApp renungan 4M. Sekarang jatah siapa yang bikin? Bulan ini? Minggu ini ya? Selang-seling, stres gak bro bikinnya? Stres, jadi jangan Bapak Ibu mikir baca 4M itu lewat doang. Pak Beni, Maria, Miki, itu bikinnya stres, ada prosesnya. Amin. Ini kelebihan gereja kita. Saya sangat suka sekali dengan 4M. Dipaksa kita untuk baca kebenaran firman Tuhan. Itu kekuatan kita loh, pertahankan terus. Nah, kemudian perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Nah, bagaimana kamu hidup di sini menggunakan kata Yunaninya paripateo. Paripateo itu artinya bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Amin. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana cara kita mempergunakan hidup itu. Yesus pelayanannya cuman 3,5 tahun. Umur 30 dia mulai pelayanan. 3,5 tahun dia pelayanan, 33,5 tahun dia sudah naik surga. Tetapi pelayanannya berlaku sampai sekarang. Nah Bapak Ibu, hari ini yang saya mau katakan tentang ayat ini adalah kita belajar menemukan apa penyebab yang membuat kita tidak bertumbuh. Salah satunya adalah tadi analisa SWOT. Apa sih kelemahan kita? Apa sih ancaman-ancaman kita? Tadi ada beberapa rekan kita sudah katakan adalah kalau cara gereja ada roh malas. Bukan roh malas, kalau menurut saya malas itu emang ada roh ya? Itu daging kalau menurut saya. Karena kalau kita Pantekosta khususnya roh kemalasan. Repot, apa-apa roh gitu. Itu kelebihan kita. Tapi saya nggak bahas di situ ya. Malas itu adalah pola kebiasaan kok. Amsal juga berkata, "Hei pemalas, belajarlah pada siapa? Semut." Jadi katakan pemalas itu adalah kedagingan. Ayo tepuk sebelah kiri kanannya, jangan malas.
Jangan malas. Itu salah satu proses yang membuat kita tidak bertumbuh, malas. Kenapa saya ngomong jangan malas? Bapak Ibu, kami berdua ini kerja setengah mati Bapak Ibu. Artinya setengah mati, istri saya kerja itu kadang pulangnya tengah malam, saya juga kadang berjuang. Tiba-tiba ada orang malas ngelihat kita foya-foya dalam artian kita jalan-jalan gitu. Bapak Ibu ngelihat enaknya doang, pada proses untuk foya-foya itu kita ngumpulin, kita nabung. Lah, situ nggak ngapa-ngapain pengen foya-foya, ya ke laut aja gitu loh. Jadi kalau kalian malas pengen seneng, itu aduh setan juga nggak seneng, gak usah Tuhan. Amin. Jangan malas. Saya paling benci lihat orang malas, bener gregetan banget saya. Gitu. Udah bego malas, aduh kasihan banget itu. Saya lihat orang sudah bodoh malas, saya lihat ada orangnya, saya tahu orangnya. Saya pendidikan Bapak Ibu, saya cuman SMA ya. SMA pun saya UPERS, ujian persamaan. Saya masuk dalam perusahaan yang dalam majalah Fortune itu perusahaan saya urutan ke-300 sekarang. Kalau di Jepang urutan kedua. Rata-rata yang masuk kerja di situ S2 UK Inggris, S1 UGM. Saya siapa? SMA. Bagaimana saya membuktikan diri saya kalau saya mempunyai nilai lebih dalam perusahaan itu? Yaitu saya harus kerja keras. Artinya lu udah gak punya pendidikan, malas. Itu masalah tuh. Udah gak pinter, malas. Nah, kebetulan saya bergerak dalam marketing. Kebiasaan marketing adalah mengevaluasi. Amin. Mengevaluasi. Di perusahaan yang saya lama, saya setiap bulan evaluasi 2 kali. Dan evaluasi mulai meeting jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tiap bulan 2 kali. Enek-enek itu meeting. Setiap bulan 2 kali. Tujuannya apa? Menemukan masalah. Masalahnya apa? Tidak terjadi pertumbuhan. Akhirnya dicari win-win solutionnya apa? Problem solvingnya apa? Nah, demikian dengan diri kita. Amin. Ayo temukan masalah dalam hidup kita apa sih yang membuat kita tidak bertumbuh? Kenapa sih gue malas berdoa? Kenapa sih kerohanian gue makin menurun? Kenapa sih gue kurang mencintai Tuhan? Kenapa sih gue tidak memiliki empati? Kenapa sih gue tidak memiliki kasih? Bukan tidak, kurang memiliki kasih. Ketika Bapak Ibu menemukan hal itu, eksekusi, cari solusi, eksekusi. Jangan hanya menjadi sebuah perencanaan saja. Amin. Oke, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya 16 ini, Efesus 5 ayat 16 ini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah waktu yang ada ini dalam terjemahan aslinya menggunakan kata, sorry kalau saya agak belepetan ya, exagorazomenoi ton kairon. Itu bahasa aslinya. Artinya begini, exagorazomenoi itu menggunakan 2 kata yaitu exagora dan ex. Exagora dan ex itu begini Bapak Ibu. Dalam Galatia ditulis menggunakan kata yang sama, artinya begini. Bapak Ibu sudah ditebus oleh majikan. Jadi Bapak Ibu itu adalah seorang budak, ditebus oleh majikan, akhirnya Bapak Ibu itu menjadi orang yang bebas dan di bawah kendali oleh majikan. Nah, kata ini menggunakan makna yang sama seperti Tuhan Yesus menebus Bapak Ibu dari budak dosa sehingga menjadi orang yang merdeka karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi arti ini pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu sudah ditebus oleh Yesus. Jadi Yesus yang berotoritas kepada Bapak Ibu untuk menggunakan waktu hari lepas hari sesuai dengan majikan. Majikan kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi ayat ini merujuk kepada pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu di sini menggunakan kata kairos bukan kronos. Kata kronos itu muncul kata kronologis, betul ya?
Jadi kata kronos itu adalah urutan kejadian. Tetapi kalau kata kairos itu sebuah momentum. Itu perbedaan kairos dan kronos. Nah, ayat ini merujuk kepada kairos, bukan kronos. Saya ilustrasikan begini. Saya hobi mancing. Oke? Saya suka mancing di Kerawang. Saya mulai siapin pancingan saya cari umpan, saya aduk umpannya, saya berangkat. Setelah saya berangkat, saya mancing. Langsung dapat enggak? Enggak. Nah, itu kronos. Urutan proses. Amin? Itu kronos. Nah, kemudian setelah saya menunggu dari jam 10, lama banget. Capek, sampai mancing udah begini-begini nggak dapat juga. Saya coba ganti umpan nggak dapat. Saya makan belum dapat. Saya tinggal belum dapat. One day dalam satu titik ditarik. Itu kairos tuh. Ketika mancing, one day dalam satu titik ditarik dapat. Itu kairos. Ngerti ya perbedaan kronos dan kairos ya? Jadi artinya begini, firman Tuhan yang disampaikan dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu sudah ditebus oleh Kristus, berarti Bapak Ibu ini adalah milik Kristus. Nah, karena Bapak Ibu milik Kristus, jadi pergunakanlah momen-momen waktu kita untuk dipergunakan buat kemuliaan Yesus. Katakan amin. Oke. Jadi kalau kronos itu bicara tentang kuantitas, setuju ya? Karena kan ada kronologis, itu kuantitas. Tetapi kalau kairos itu bicara tentang kualitas. Itu perbedaannya. Jadi kalau kronos itu kuantitas, kairos itu kualitas. Tinggal kita pilih yang mana. Dua-duanya saling melengkapi. Bapak Ibu, apa sih problem kita anak Tuhan sehingga kita mengalami kemunduran? Bukan stuck loh ya, kemunduran. Kenapa artis-artis banyak bunuh diri? Elvis Presley bunuh diri, Linkin Park. Oh iya itu namanya, itu pada band keren banget itu. Ini bunuh diri. Siapa lagi? Marilyn Monroe. Bunuh diri, tahu nggak kenapa? Karena waktu saya baca Elvis Presley dia takut tidak terkenal lagi. Marilyn Monroe takut tidak laku lagi. Jadi rasa berharganya diukur dari apa kata orangnya. Percayalah Bapak Ibu, kita sudah berharga. Karena kata pergunakanlah waktu yang ada itu merujuk kepada Bapak Ibu sudah ditebus. Tapi Pak, saya itu berdosa. Saya bohong terus. Saya berzinah. Wah gitu kan. Ada gak sih konteks orang berzina di Alkitab, Tuhan ampuni gak? Tuhan ampuni ya, setuju ya? Biar melek kita dikit. Saya membunuh, ada orang membunuh di Alkitab diampuni? Ada setuju ya? Oke, berarti diampuni ya. Pertanyaannya, Tuhan sudah mengampuni kita sudah ditebus, kita tidak mengampuni diri kita sendiri. Kita kerap kali menghakimi diri kita sendiri. Amin. Tuhan, aku berdosa Tuhan. Iya, gue udah ampuni. Tuhan, gue berdosa. Aku sudah ampuni Tuhan, gue pokoknya berdosa. Bapak Ibu ada lihat orang kayak gitu? Buktinya apa sih? Dia belum lepas hidupnya. Salah satu buktinya, hidupnya begitu-gitu doang. Stagnan. Kerohaniannya stagnan, hidupnya stagnan, ekonominya stagnan. Enggak bertumbuh. Tidak mengalami pertumbuhan. Makanya pada pagi hari ini dari ayat ini saya mundur ayat 15 tadi.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, perhatikan dengan seksama, kita belajar mengevaluasi diri. Apa sih kelemahan kita, kekurangan kita apa. Jadi seperti melihat, kemudian setelah melihat, kemudian bagaimana kamu hidup. Jadi setelah kita melihat bagaimana kita hidup, yaitu tentang kualitas perjalanan hidup kita. Jadi adalah bagaimana cara kita menjalani hidup. Yang pertama adalah kita mengevaluasi, kedua memperbaiki cara jalan hidup kita, ketiga pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah di sini waktu yang ada. Bapak Ibu sudah ditebus, Bapak Ibu bukan milik Bapak Ibu lagi, tetapi milik Kristus. Katakan amin. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, jadi seperti seorang budak sudah ditebus oleh tuannya, berarti kebebasan dia sudah milik tuannya. Nah Bapak Ibu, sekali waktu ada orang menggadai handphone di pegadaian. Ada yang suka gadai ke pegadaian? Enggak ada yang ngaku atau gimana ini? Orang, ini saya belum pernah sih ya gadai ke pegadaian dan saya nggak tahu, cuman saya pernah tanya begini, orang ketika menggadai barang ke pegadaian karena ini membutuhkan sesuatu, setuju ya? Oke, ketika dia butuh sesuatu dia gadai, dia mendapatkan uang. Nah kemudian dia sudah memiliki uang, ditebus enggak? Belum. Oke, saya tanya ke Bapak, kenapa Bapak tebus? Karena hak milik kita. Wih keren jawabannya, Kristen banget gitu. Karena pada dasarnya memang milik siapa? Milik kita. Kenapa kita tebus? Karena kita rasa itu berharga. Hal yang sama terjadi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Untuk menebus Bapak Ibu yang tadinya adalah budak dosa menjadi budak kemerdekaan. Karena Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Jadi belajarlah pergunakan waktu dengan baik. Jangan malas, pertama tadi saya katakan. Ayo kita belajar, kita udah ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu ditebus oleh Kristus karena Dia mengasihi Bapak Ibu. Tuhan sudah menginvestasikan hidupnya kepada Bapak Ibu. Ketika Tuhan menginvestasikan Bapak Ibu, ada yang pernah investasi emas di sini? Investasi tanah? Investasi kos-kosan? Bosku. Saya kasih gambar, kenapa dia menginvestasikan? Karena dia punya ekspektasi di situ. Betul ya dong? Gue investasi ini supaya menghasilkan cuan. Bagus. Kalau orang, tahu nggak perbedaannya orang kaya dan orang miskin? Ini kata Bill Gates. Kata dia begini, kalau orang miskin, dia cari duit untuk menghasilkan uang, memenuhi kebutuhan. Setuju ya? Primer banget kan? Orang kaya beda, duitnya yang kerja, dia di rumah. Jadi investasi tuh mirip kayak gitu. Jadi kalau orang kaya kerja pintar, orang miskin kerja keras. Kesenjangan sosial makin jelas ke Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini udah miskin malas, aduh kasihan banget itu orang. Orang kaya aja rajin. Ini udah miskin malas lagi. Yesus sudah menebus Bapak Ibu. Dia menginvestasikan hidupnya karena Bapak Ibu satu ditebus berharga, kedua Yesus punya harapan. Amin. Seperti kita menginvestasikan sesuatu dalam bentuk barang, tanah, karena kita punya harapan, ada ekspektasi di situ. Yesus yang sama punya ekspektasi buat Bapak Ibu pribadi, lepas pribadi. Pemusik naik ke atas. Hari ini saya enggak nangkap ya inti firman Tuhan ini ya Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar mengevaluasi diri kita sendiri, kita lihat kelemahan kita melakukan perenungan.
Dari perenungan itu akhirnya kita menemukan sebuah ketika perenungan muncul kita menemukan kelemahan-kelemahan kita, baru kita bikin uraiannya, urutan. Oh, kelemahan gua ini berarti solusinya seperti ini. Ketika udah muncul langsung eksekusi. Karena kalau sudah ditemukan tanpa eksekusi itu tetap jadi masalah. Jadi kalau Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, banyak anak Tuhan menyelesaikan masalah dengan masalah. Pinjam sono, pinjam sini, pinjam sono, tidak masalah dengan hal itu. Tahun depan akan terjadi resesi. Saya pelajar dari ahli ekonomi Indonesia, salah satu resesi penyebabnya karena Covid selama 2 tahun. Amerika mengalami krisis, dia cetak uang. Dia menyelesaikan masalah dengan masalah. Kemarin saya ngobrol sama rekan-rekan saya tutup dengan kesaksian ini. Bapak Ibu, waktu kita mulai bekerja, kita bisa hidup dengan 1 juta. Gaji kita 1,5, saya kasih dulu begini. Gaji 1,5, kita bisa hidup dengan 1 juta, setuju ya? Berarti ada surplus berapa? 500 bisa kita tabung. Seiring berjalannya waktu, gaji naik. Jadi 2 juta. Karena gaji naik, seharusnya kita bisa nggak tetap hidup dengan gaji 1 juta? Tetap surplus 500 dong. Berarti nambah 500 lagi, berarti bisa saving 1 juta. Nggak bisa, inflasi. Setuju. Ini secara kasaran. Tetapi bukan, saya melihat lapangan bukan inflasi kok yang saya temukan, Bu. Bukan itu. Problem kita anak Tuhan. Bukan itu, bukan inflasi. Ketika Bapak Ibu gaji naik, aduh. Pengalaman Pak ya? Saya lihat kok kiri kanan saya tadi hidup bisa dengan 1 juta, udah mulai ganti handphone, ya kan? Sepatu ganti, padahal sepatu masih bisa tuh. Motor ganti, istri ganti nggak Pak? Oh jangan, oke. Stok lah. I love you, babe. Saya takut diketok dari belakang. Artinya Bapak Ibu, berpadanlah dengan yang ada. Alkitab sudah menyerahkan seperti itu. Saya temukan banyak pendeta yang kaya, pastor lifestyle, saya enak banget itu. Enak, jam harga 300 juta. Saya tahu orangnya, pendeta, pakai jas, pakai mobil 1M. Itu mana hidup saudara? Jokowi kaya enggak? Kekayaan terakhir saya temukan 700 miliar. Pakai barang mahal? Enggak, sederhana, ini pendeta. Kesel saya, nangis betul Bapak Ibu. Bukan gak pernah, bukan gak itu. Gaya hidup, hiduplah sederhana. Enggak salah gitu loh. Enak saya lihat kayak gitu. Nilai-nilai kekristenan sudah bergeser. Namanya hamba Tuhan, hamba dulos di bawah. Ini namanya apa Sil? Sustain ya. Buat apa? Manjangin suara. Bapak Ibu tempatnya di mana? Kalau saya taruh di atas, sesuai fungsi enggak? Enggak sesuai fungsi. Hiduplah dengan fungsi kita masing-masing. Fungsi lu di mana? Fungsi Bapak Ibu di mana? Hiduplah dengan porsi masing-masing. Saya bersyukur saya punya istri. Kadang saya jujur ya, dulu almarhum tante masih hidup, waktu masih hidup dia ngomong sama Hendra, lu punya potensi sombong. Puji Tuhan, sering berjalannya waktu, saya bukan tidak sombong. Sekarang sombongnya sama istri doang, sama lain enggak. Tetap sombong tapi sama istri. Bapak Ibu enggak tahu kan? Kadang saya komplainnya ke istri. Yang belum punya istri, kasihan deh lu. Oke, kunci G. Kita tundukkan kepala, ada satu lagu pujian. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Kemanakah ku harus pergi menjauhi rohmu yang
sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu, kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Terkadang karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, mari kita miliki kesadaran ini setiap hari bahwa kita dikasihi Tuhan. Ketika Bapak Ibu memiliki kesadaran dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pasti akan melangkah dengan hati-hati kok. Bapak Ibu, karena orang yang dikasihi, dia akan bisa mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana orang bisa mentransfer kasih kalau orang itu belum mengalami kasih? Bagaimana orang bisa memberkati kalau orang itu belum pernah diberkati? Semua hanya nonsen, hanya teori. Nah maka hari itu, pada hari ini, milikilah keyakinan, miliki kesadaran yang secara utuh, kita dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, kita dikasihi Tuhan. Katakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, kita dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, dengan kasih itulah kita akan belajar hidup lebih baik lagi, dan kita belajar menggunakan waktu hidup kita memiliki kualitas yang baik. Dalam hubungan keluarga, kita memiliki kualitas yang baik. Dalam pekerjaan, kualitas. Dalam waktu komsel, doa, memiliki kualitas-kualitas terbaik dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan kembali pujian ini. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi. Oh, Kau berkorban bagi kami. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Mari katakan sekali lagi, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good for me. He is so good for me. He is so good to you. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami Tuhan akan senantiasa memberikan kasih yang Tuhan sudah berikan. Memberikan kepada teman-teman kami, keluarga kami, rekan-rekan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami terus menjadi saksi Kristus yang hidup. Yang menyatakan kebesaran Tuhan, yang menyatakan kedaulatan Tuhan. Karena Engkau sungguh adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu berbicara lebih jauh, lebih kuat dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan berkati lebih dahsyat lagi sehingga banyak hikmat, banyak perkataan yang luar biasa yang keluar dan boleh memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Tapi kayaknya masih lemes ya. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di penghujung Oktober ini. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Dan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan. Bahkan juga ada anak Tuhan yang baru datang pertama kali. Dengan kasih Kristus kami mohon yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kami boleh bangkit berdiri. Iya, puji Tuhan.
Iya, selamat datang Bapak dan Ibu Rudi. Selamat bergabung dalam ibadah kami. Terima kasih juga jemaat Tuhan yang sudah lama tidak kelihatan boleh hadir. Dan kita doakan terus teman-teman kita, saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang sudah lama gak kelihatan, diinget-inget lagi. Kita doakan dan kita ajak lagi kembali ke gereja. Amin. Iya, kita mau bersatu, kita mau sama-sama meninggikan Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan. Sudah akhir bulan, diingatkan kembali untuk diakonia. Kita mau tekun, kita mau rajin. Karena ini dari kita, oleh kita, buat kita semua. Amin. Juga ada ekstra persembahan. Ekstra persembahan hari ini dikhususkan untuk mensupport saudara kita, Bapak Edi Naibaho. Kita sama-sama mendukung supaya Bapak Edi Tuhan berikan kesembuhan total, supaya Ibu Risma juga boleh selalu semangat mendampingi Pak Edi. Ibadah Natal kita akan diadakan di Villa Berkat tanggal 10 dan 11 Desember. Mari bergabung yang belum daftar, mari join. Kita sama-sama mau diberkati Tuhan di sana lebih lagi. Diingatkan yang belum membayar boleh dicicil. Yang belum lunasi janji iman belum dicicil, belum dibayar saya. Pasti Tuhan berkati kita semua untuk kita dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan buat pekerjaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ada lagi pengumumannya? Oke, setiap Selasa ada doa yang diadakan melalui online Zoom meeting. Mari kita sama-sama bergabung dan kita boleh diberkati. Juga ada komsel setiap Jumat 2 minggu sekali, dan juga ada komsel di tempat masing-masing yang akan dijadwalkan oleh PKS masing-masing. Puji nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa buat persembahan dan juga ekstra persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Evi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu yang tidak ada hentinya di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Engkau sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, supaya persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita juga akan mendengarkan pujian dan dance dari Gloria Kids.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan kasih Kristus. Opa Beni boleh pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Engkau buat bagi kami. Bahkan selama ibadah ini kami bersyukur kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, meneguhkan kami Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu terus-terus melimpah-limpah bagi kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat supaya Indonesia tetap dalam kendali dan kuasa-Mu. Kami percaya ada begitu banyak yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tapi satu hal yang kami ingin percayai dan kami ingin katakan, Indonesia tetap dalam kendalinya Tuhan. Indonesia dalam cengkeramannya Tuhan. Dan Indonesia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati Bapak Jokowi bersama Bapak Ma'ruf Amin. Dengan seluruh staf kabinet menterinya, berhikmat supaya mereka terus dapat menembus untuk keluar dari setiap krisis yang sedang dialami Tuhan. Dan kami percaya ada kasih karunia-Mu yang melimpah bagi bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini yang sedang sakit. Kami melepaskan berkat untuk Bapak Edi Naibaho. Biarlah pasca operasinya Tuhan dan sedang mengikuti kemo Tuhan. Engkau tolong berkati supaya Bapak ini mengalami mukjizat dan kesembuhan-Mu. Berkati setiap tim dokter Tuhan supaya mereka juga mengalami kasih karunia yang daripada-Mu. Kami minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Engkau juga tolong biarlah bilur-bilur-Mu yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Sehingga mereka pulih kembali, sehat kembali. Dan mereka boleh beribadah bersama kami untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, GPD Gloria, dimanapun mereka beribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang sudah lama tidak hadir beribadah juga Tuhan tolong jamah mereka. Kalau ada masalah persoalan, Engkau tolong jamah dan lawat dan berkati mereka. Bahkan setiap kami juga dalam penggumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau buka jalan dan beri kemenangan. Lebih daripada itu, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Supaya mereka tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Kristus adalah juru selamat dan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak. Kami mengembalikan setiap pujian, hormat dan syukur hanya kepada-Mu. Bahkan kami berdoa untuk acara Natal kami. Supaya juga Tuhan Engkau berkati panitia untuk tetap kuat, tetap semangat. Dengan setiap kebutuhan kami percaya Tuhan pasti cukupkan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya. Tim penggembalaan, bol, dengan yang ada Tuhan Engkau berkati setiap kami. Supaya dengan sehikmat akal budi, apa yang Tuhan percayakan dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi kita angkat kedua tangan kita. Kalau demikian saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara dan saya saat ini hingga Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah pada saat engkau keluar dan diberkatilah pada saat engkau masuk dan diberkatilah apapun yang engkau buat. Nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, di bawah ada penjualan makanan. Mohon dibeli, diborong sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan. Dari hari ke hari tidak pernah berubah, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tidak pernah berubah, berkat-Mu atas hidupku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. God bless.